pagi. Perkenalkan, nama saya Nurudin Yahya dari angkatan 2003. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang uji tekuk, uji tarik, dan juga uji impact pada hasil las. Jadi materi ini bertujuan untuk memahami bagaimana sih cara kita untuk menilai kekuatan, keuletan, dan juga ketangguhan sambungan hasil pengelasan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai uji tarik. Nah, uji tarik itu adalah pengujian untuk mengetahui seberapa kuat sih sambungan las menahan gaya tarik hingga patah. Jadi dari pengujian ini kita bisa menentukan kekuatan luluh, kekuatan maksimum, dan juga regangan suatu material. Jadi proses ini dilakukan dengan memberikan beban secara bertahap menggunakan universal testing machine sampai spesimen itu patah. Tujuan uji tarik antara lain untuk menilai kekuatan sambungan las, mendeteksi adanya cacat seperti porositas atau retakan, menentukan sifat mekanis seperti keuletan, dan memvalidasi prosedur pengelasan agar sesuai standar. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa lasan aman digunakan dalam struktur yang menanggung beban. Jadi langkah-langkah uji tarik: pertama, menyiapkan spesimen dengan ukuran standar. Kedua, memasangnya pada mesin uji tarik dan melakukan kalibrasi. Ketiga, memberikan beban secara bertahap hingga spesimen patah sambil mencatat data perubahan panjang dan beban maksimum. Terakhir, hasilnya dianalisis untuk mengetahui kekuatan tarik dan jenis patahannya. Faktor yang mempengaruhi uji tarik. Hasil uji tarik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kekerasan material, komponen kimia, kecepatan penarikan, suhu pengujian, kondisi permukaan, serta keberadaan cacat dalam lasan. Sebenarnya uji tarik las pipa sesuai dengan standar API 1104. Persiapannya untuk menguji las pipa berdasarkan API 1104, spesimen dipotong sepanjang 9 in dan selebar 1 in dengan permukaan halus dan sejajar. Proses pemotongan bisa dilakukan dengan mesin potong atau oxygen cut. Spesimen kemudian diuji menggunakan mesin tensil hingga putus. Jadi metodenya sederhana, beban tarik diberikan secara perlahan sampai spesimen itu patah. Kuat tarik dihitung dengan membagi beban maksimum dan luas penampang terkecil dari batang uji. Dari hasil ini bisa diketahui apakah lasan memenuhi standar kekuatan minimum. Selanjutnya persyaratannya. Syarat kelulusan uji tarik adalah nilai kuat tarik sambungan harus sama atau lebih besar dari kekuatan minimum material, tapi tidak boleh melebihi kekuatan aslinya. Jika spesimen putus di luar jalur las dan masih memenuhi nilai minimum, hasilnya itu dinyatakan lulus. Tapi kalau putus di bawah batas minimum, maka hasilnya gagal dan perlu diuji ulang. Selanjutnya pada uji tekuk. Uji tekuk dilakukan untuk mengetahui kemampuan sambungan las menahan deformasi tanpa munculnya cacat. Dengan cara ini kita bisa mendeteksi retak, porositas, atau cacat lain yang mungkin ada pada sambungan. Uji tekuk muka dan akar las. Untuk persiapannya, spesimen uji tekuk biasanya sepanjang 9 in dan selebar 1 in. Bagian muka dan akar las harus diserut rata dengan permukaan pipa. Sementara sisi-sisinya dibulatkan. Permukaan harus halus tanpa goresan dalam hasil agar hasil uji tidak terganggu. Selanjutnya untuk metodenya, spesimen diletakkan di antara dua penyangga dengan jalur las di tengah. Kemudian planger atau penekan menekan bagian tengah spesimen dengan tenaga hidrolik sampai membentuk huruf U. Setelah itu hasilnya diperiksa. Jika tidak ada retakan besar, sambungan dinyatakan baik. Selanjutnya yaitu persiapan uji tekuk samping las kampuh pipa. Batang uji tekuk samping las panjang kira-kira 9 in dan lebar kira-kira 1,5 in, sedangkan sisi-sisi panjangnya dipinggul. Pemotongan batang uji tekuk samping dapat dilaksanakan dengan mesin potong atau oxygen cutter selebar 19 mm, kemudian dirampingkan menjadi 2 in. Sisi-sisi las harus halus dan sejajar, muka dan
sejajar. Muka dan akar las harus diserut rata dengan permukaan pipa. Selanjutnya untuk metode penekukannya mirip dengan menekukan muka dan akar. Bedanya, sumbu jalur las ini bertumpu dengan sumbu bukaan jig atau penampang las menghadap ke jig. Selanjutnya penekukan membentuk batang uji menjadi U. Selanjutnya untuk persyaratan uji tekuk muka, akar dan samping las kampo pipa untuk kualifikasi prosedur las sesuai dengan standar API 1104. Yang pertama, keping uji ditekuk muka dan akar las harus sepanjang lebih dari 9 in dan selebar lebih 1 in, sedangkan sisi-sisi panjangnya dipinggul. Selanjutnya yaitu penguat atau reinforcement. Muka dan akar las harus diserut rata dengan permukaan pipa. Permukaan harus halus setiap goresan yang ada harus ringan atau dangkal. Selanjutnya uji impact. Uji impact atau uji pukul digunakan untuk mengukur ketangguhan material terhadap beban merjut atau benturan. Spesimen ini diberi tekikan dan dipukul oleh pendulum untuk melihat seberapa besar sih energi yang diserap sampai patah, dan hasilnya bisa diketahui apakah material tersebut ulet atau getas. Selanjutnya yaitu persiapan uji impact Charpy type. Pada metode Charpy, tekikan pada spesimen menghadap menjauh dari arah pukulan. Spesimen diletakkan horizontal di antara dua penahan dan kedua ujungnya ditumpu. Beban pukul diberikan di sisi belakang takikan. Selanjutnya yaitu metode uji impact Charpy type. Pendulum memukul bagian tengah spesimen hingga patah. Energi yang diserap dihitung dari selisih ketinggian pendulum sebelum dan sesudah benturan. Jadi, semakin besar energi yang diserap, semakin tangguh sambungan las tersebut. Selanjutnya untuk persiapan uji impact IJOT type. Pada metode IJOT, spesimen dijepit secara vertikal pada satu ujung seperti cantilever. Takikan diarahkan ke arah tumbukan dan beban diberikan dari sisi yang sama. Jadi metode ini umumnya digunakan di Eropa dan Inggris. Selanjutnya yaitu metode dan persyaratan uji impact IJOT type. Pendulum memukul spesimen dari samping dan mematahkannya. Energi yang diserap dihitung sama seperti metode Charpy. Sambungan dinyatakan lulus jika energi serapan mencapai atau melebihi batas minimal yang ditentukan standar. Kalau di bawah standar, sambungan itu dianggap gagal. Selanjutnya pada sesi tanya jawab dari audiens, apakah ada pertanyaan terkait materi tersebut? Izin bertanya Ya. untuk Mas Yahya. Nah, tadi kan kamu sempat sebut tentang uji tekuk muka, akar, dan samping. Bisa minta dijelasin satu persatu nggak? Bisa, tentu saja. Jadi uji tekuk muka atau flash band dilakukan untuk menguji kekuatan di bagian atas lasan. Apakah ada cacat di permukaannya? Yang kedua yaitu uji tekuk akar atau root band. Fokus pada bagian bawah sambungan, biasanya untuk melihat apakah penetrasi lasan itu sempurna. Sebenarnya yang terakhir yaitu sedangkan uji tekuk samping atau side band digunakan pada material yang lebih tebal karena bisa memperlihatkan kondisi las di seluruh ketebalan. Kalau setelah ditekuk tidak ada retakan atau cacat besar, berarti hasilnya itu bagus. Seperti itu. Jadi kalau muncul retak besar langsung dianggap gagal ya? Betul, terutama kalau retaknya itu di daerah utama las atau disebabkan oleh slack inclusion atau lock of fashion. Jadi seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya masuk ke uji impact ya. Bisa dijelaskan secara singkat aja uji impact itu gimana? Baik, uji impact adalah pengujian untuk mengetahui seberapa tangguh sih material menahan beban kejut atau benturan mendadak. Jadi spesimen itu dibuat dengan takikan lalu dipukul dengan bandul atau pendulum. Energi yang diserap saat spesimen patah menunjukkan tingkat ketangguhannya. Jadi seperti itu. Berarti ada dua jenis ya, Ya benar. Charpy dan IJOT. Apa itu perbedaannya? Jadi perbedaannya yaitu metode Charpy ini spesimen diletakkan horizontal di antara dua penyangga dan dipukul dari belakang takikan. Sedangkan metode IJOT
spesimen itu dijepit vertikal di satu ujung dan dipukul dari depan tapikan. Jadi keduanya itu sama-sama mengukur energi yang diserap saat patah, tapi posisinya dan arah pukulannya berbeda. Jadi seperti itu. Kalau begitu, kapan hasil uji impact dikatakan lulus? Kalau energi yang diserap spesimen sama atau lebih besar dari batas minimum yang ditentukan oleh standar seperti SM atau API. Kalau lebih rendah, berarti lasanya itu rapuh dan harus dievaluasi lagi. Seperti itu. Apakah ada jawaban lagi? Pertanyaan lagi? Pertanyaan dari saya mungkin ternyata pengujian hasil las ini banyak juga ya tahapannya. Ya benar. Dari uji tarik, tekuk sampai impact, semuanya punya tujuan masing-masing. Betul banget. Jadi ketiganya itu saling melengkapi. Uji tarik itu melihat kekuatan sambungan, uji tekuk melihat keuletan dan adanya cacat, uji impact memastikan ketangguhan terhadap benturan. Jadi dengan ketiga uji ini kita bisa menjamin sambungan las yang aman, kuat dan sesuai dengan standar industri. Seperti itu.